Halo, selamat berjumpa kembali teman-teman. Setelah lama kita tidak upload video di channel YouTube kami, dikarenakan memang kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia, sehingga kami merasa tidak perlu bepergian terlalu jauh untuk memenuhi konten ini. Dan kali ini tepat pada tanggal 1 Oktober 2020, di mana Indonesia sudah memasuki fase new normal. Jadi kita memberanikan diri. Kali ini kita akan menuju wisata di kawasan Bali. Ikuti kita dan semoga perjalanan ini menyenangkan dan selalu selamat sampai tujuan. Tepat pukul 1:30 teman-teman, kita mulai melakukan perjalanan untuk menuju di Bali. Kita mulai dari akses tol Mojokerto. Sebagai informasi bagi teman-teman, bahwasanya per bulan September, Bali sudah mengumumkan untuk bisa menerima wisatawan domestik. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para wisatawan guna memasuki area wisata yang ada di Bali. Yakni kita diharuskan mengantongi rapid test dengan hasil non-reaktif, karena itu merupakan persyaratan utama bagi kita untuk dapat diizinkan masuk di wisata atau kawasan wisata Bali. Pada perjalanan kali ini teman-teman, kita sengaja melewati jalur darat dengan tujuan agar tidak mengalami banyak kendala nanti di perjalanan. Dengan demikian, maka jarak yang kita tempuh tentunya sangat panjang dan waktu yang dibutuhkan juga sangat lama. Kita sengaja memilih akses via tol dengan harapan agar bisa meminimalisir rasa capek saat berkendara. Tidak kurang dari 2,5 jam perjalanan kita teman-teman untuk menuju di tol terakhir yang berada di Probolinggo. Karena seperti kita ketahui bahwa akses tol ke arah timur itu sampai hari ini, yakni tanggal 2 Oktober tahun 2020, itu masih sampai pintu atau gerbang tol Probolinggo yang sebelah timur. Jadi belum menyambung akses tol sampai dengan Banyuwangi. Tepat pukul 3:30 teman-teman, kita sudah sampai di pintu tol Probolinggo sebelah timur. Ini seperti cerita saya sebelumnya, bahwasanya ini adalah tol terakhir untuk akses di wilayah Banyuwangi. Selanjutnya, kita akan menyusuri Jalan Pantura untuk menuju di kawasan Probolinggo, kemudian Situbondo, dan terakhir kita akan mendarat di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.
Tepat pukul 5 lebih 5 menit teman-teman, kita sudah sampai di kawasan Paiton. Salah satu kawasan yang merupakan tempat pembangkit listrik tenaga uap yang sangat fenomenal yang berada di Jawa Timur. Tentunya tepatnya di daerah Situbondo. Sesuai prediksi kami teman-teman, bahwasanya kita mungkin akan sampai di penyeberangan Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 9 atau mungkin bisa lebih. Untuk itu, guna untuk menjaga stamina, kita memutuskan untuk stay dulu atau istirahat dulu di rest area Utama Raya, salah satu tempat rest area yang cukup luas, cukup megah, dan juga dengan fasilitas yang lengkap. Sekitar 30 menit kita sudah beristirahat di kawasan rest area Utama Raya. Kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan ternyata dugaan kita meleset teman-teman, karena sekitar pukul 8 lebih 45 menit kita baru saja menyusuri kawasan nasional hutan Baluran. Ini akses yang sebenarnya sangat tidak direkomendasikan untuk perjalanan malam, karena ini merupakan satu-satunya akses, mau tidak mau kita harus melaluinya. Bagi teman-teman yang baru pertama melewati jalan ini, kita sarankan jaga kecepatannya, jangan sampai melampaui batas, karena banyak medan-medan yang tidak terduga, penuh dengan tikungan, dan sangat minim penerangan. Alamat kota mana, Pak? Jombang. Gimana Pak? Nggak dengar? Alamat di mana? Di Jombang. Jombang. Tiketnya, Pak? Sudah? Belum? Tiketnya online ya, Pak ya? Sekitar pukul 9 lebih 15 menit teman-teman, kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Sebagai informasi bagi teman-teman, bertanggal 1 Oktober 2020, ASDP tidak lagi menerima tiket manual. Kita diharuskan untuk akses di website atau di browser untuk memesan tiket secara online. Caranya sangat mudah, kita bisa mengakses di www.freefaireeasy.com atau bisa mengunduh aplikasinya di Play Store. Hai teman-teman, sekarang ini tepat jam 9.46 menit.
Kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Rencana kita akan menyeberang untuk menuju di Pulau Bali. Sungguh perjalanan yang sangat menyenangkan karena ini merupakan pengalaman pertama kita untuk nyebrang dari Ketapang, Pelabuhan Ketapang menuju ke Gilimanuk dengan mobil pribadi. Ikuti vlog kita. Doakan kita semoga selamat sampai tujuan. Sejauh pengamatan kami di Pelabuhan Ketapang ini teman-teman, saya belum mendapati kapal feri dengan ukuran yang besar. Mungkin karena kondisi pandemi atau new normal, jadi aktivitas penyeberangan mungkin berkurang. Dengan demikian ASDP mungkin hanya menyediakan kapal feri dengan ukuran kecil ya, setidaknya bisa mengangkut beberapa kali penumpang untuk menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk. Setelah menunggu beberapa menit teman-teman, sekitar pukul 10:16, kapal sudah bertolak dari Pelabuhan Ketapang untuk menuju di Pelabuhan Gilimanuk. Sebagai informasi bagi teman-teman bahwa wilayah Pelabuhan Gilimanuk tentunya mempunyai waktu yang berbeda dengan Pelabuhan Ketapang. Terdapat selisih 1 jam. Sehingga ketika kita sampai di Pelabuhan Gilimanuk, itu perbedaan waktu jelas berbeda 1 jam. Dan itu merupakan waktu yang sangat larut bagi kita, karena ternyata kita baru sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 12. Jauh dari prediksi kami yang kita berharap sampai di Pelabuhan Gilimanuk sekitar pukul 11-an lah. Akan tetapi karena selisih waktu, kita baru menyadari bahwa ternyata kita setelah turun di Pelabuhan Gilimanuk, kita sudah berada di waktu jam 12 malam. Sesampainya di Pelabuhan Gilimanuk teman-teman, ada beberapa protokol yang harus kita lewati. Salah satunya kita menunjukkan hasil rapid test kita yang berbunyi non-reaktif untuk disampaikan di petugas yang berada di Pelabuhan Gilimanuk. Dan hal ini tentunya memakan waktu beberapa menit teman-teman, sehingga kita sangat larut ketika sampai di Bali. Waktu itu tepat pukul hampir sekitar 1 dini hari lebih, kita baru sampai di kawasan negara ya. Akhirnya kita sudah capek dan tidak sempat mereview hotel yang ada di negara. Pada pagi harinya kita sempatkan sekilas untuk memperlihatkan ke teman-teman seperti ini kondisi hotel tempat singgahan kita yang berada di kawasan Nagara Jembrana. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya dan thank you.